Shalom Selamat adik-adik adik-adik. semua. Adik-adik gimana nih kabarnya? Pasti baik-baik aja dong. Kalau Koko gimana? Kabar Koko luar biasa banget dong. Ini kan harinya Tuhan nih. Kalau baik coba Koko sapa-sapa dulu deh. Nah, halo adik-adik, gimana semuanya kabarnya? Baik-baik banget? Atau baik-baik aja? Atau luar biasa juga? Atau ada yang Kalau Cici galau? gimana? Kalau aku pasti baik banget dong karena Tuhan sayang banget sama aku. Kalau gitu, sekarang kita mau ngapain nih? Kita mau, yang jelas kita mau memuji Tuhan nih. Pertama-tama kita mau nyanyi dulu lagu Hom Bila Hom Pimpa. Pakai gerakan ya Pak ya? Jangan lupa. Hom Bila Hom Pimpa, Yesus Tuhan. Hom Bila Hom Pimpa, Yesus pujaku. Hom Bila Hom Pimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, hidupku melompat. Hom bila hom pimpa, Yesus jagoanku. Hom bila hom pimpa, Yesus pujaku. Hom bila hom pimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Kok gimana nih? Udah semangat belum? Udah semangat belum ya? Adik-adik udah semangat belum? Kayaknya belum ya, masih lemes-lemes nih. Masih lemas ya, masih kurang nih. Terus kita Yaudah. mau ngapain lagi, Ci? Kalau gitu kita ulang aja gimana kok? Taruh langsung lagi? Kita mau bersorak sama Tuhan. Siap. Lebih semangat ya. Hom bila hom pimpa, Yesus jagoanku. Hom bila hom pimpa, Yesus pujaku. Hom bila hom pimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Kita mau katakan dia bangkit Dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hom bila hom pimpa, Yesus jagoanku. Hom bila hom pimpa, Yesus pujaku. Hom bila hom pimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Oke, kalau gitu sekarang kita mau ngapain nih kok? Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan, tapi sebelum itu kita mau angkat dulu satu lagu penyembahan nih. Lagu apa ya, Ci? Satu lagi. Kita mau angkat Ku Mau Cinta Yesus. Kita mau katakan kalau kita cinta sama Tuhan. Kalau gitu sikapnya yang benar ya adik-adik. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita katakan dari ulang ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
kembali kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur atas hari yang Kau berikan, sehingga kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu secara online bersama-sama pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang membukakan hati kami, sehingga setiap firman yang akan disampaikan dapat masuk ke dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati guru-guru yang telah menyiapkan materi yang akan disampaikan, dan biarlah Engkau sendiri yang menyampaikannya kepada kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, bagi adik-adik yang mau memberi persembahan, dapat men-scan barcode di layar ini melalui OVO atau GoPay. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat pagi adik-adik. Nah, gimana tadi udah penyembahan dan pujian? Pasti adik-adik semangat kan? Nah, kali ini Koko yang akan membawakan firman. Tapi sebelum aku bawain firman, coba Koko tanya dulu, kalian masih ingat gak siapa yang khotbah minggu lalu? Siapa? Oh, Koko Ayi sih? Bukan. Siapa? Nah, benar, Ikeren. Nah, kali ini Koko akan membawakan sebuah kisah tentang Ishak. Sebelum itu kalian masih ingat gak sih siapa itu Ishak? Nah, betul banget, Ishak itu adalah anaknya Abraham. Jadi ceritanya, Ishak itu sudah menikah dengan Ribka, yaitu istrinya, dan mereka tinggal di sebuah tanah yang bernama Tanah Gerar. Tapi saat mereka tinggal di sana, terjadi sebuah bencana, yaitu kemarau yang panjang sekali. Kalian tahu nggak sih kemarau itu apa? Kemarau itu adalah musim yang tidak ada hujannya, jadi air tidak ada. Oleh karena itu, ternak-ternak dan semua padi-padi semuanya mati karena tidak ada air. Nah, tetapi meskipun di situasi seperti itu, Tuhan tetap mengasihi Ishak dan keluarganya. Tuhan berjanji untuk melindungi Ishak dan keluarganya dari bencana kelaparan dengan memberikan Ishak air dan juga padi-padian yang sangat banyak. Nah, bahkan padi yang ditanam oleh Ishak itu dapat berkali-kali lipat jumlahnya. Nah, tetapi oleh karena karunia yang Allah kasih tersebut, para tetangga Ishak, bahkan raja dari Tanah Gerar tersebut menjadi iri, sehingga akhirnya Ishak dan keluarganya diusir dari Tanah Gerar. Kemudian saat Ishak, Ribka dan pada hamba-hambanya pergi, mereka menemukan sumur dan mereka pun mencoba membuka sumur tersebut dan menggalinya sampai keluar air. Nah, saat keluar air, para orang-orang sekitar situ tuh pada ngeliatin Ishak, dan mereka tuh jadi kayak iri dan mereka ingin mengambil air tersebut. Nah, mereka pun bilang ke Ishak, "Hei, itu adalah sumur milik kami, berikan kami airnya." Tapi apa yang dilakukan Ishak? Ishak itu tidak mau mencari masalah, sehingga waktu itu Ishak langsung pergi dan meninggalkan sumur tersebut dan mencari sumur baru. Setelah kejadian itu, Ishak pun kembali melanjutkan perjalanannya untuk pergi dari Tanah Gerar. Tapi di tengah jalan ia bertemu kembali dengan sumur kering. Akhirnya ia dan hamba-hambanya pun menggali sumur tersebut. Dan secara ajaib di tanah yang kering itu muncul kembali air yang segar. Dan tetangga-tetangga dan warga-warga sekitar situ semuanya iri kepada Ishak. Kemudian mereka pun mengambil kembali sumur yang telah Ishak gali tersebut. Tapi Ishak dan keluarganya tidak ingin mencari masalah dengan warga-warga tersebut. Mereka memilih damai dan mereka memberikan sumur tersebut kepada mereka. Akhirnya mereka pun pergi kembali melanjutkan perjalanan mereka, dan mereka akhirnya menemukan sumur baru. Dan mereka menggali dan akhirnya mereka dapat minum dengan tenang. Dan kemudian Ishak pun sampai ke tanah yang bernama Tanah Berseba. Di tanah itu Tuhan mengingatkan Ishak tentang janjinya untuk menyertai Ishak. Kemudian Ishak pun membangun mezbah dan mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan lakukan selama masa kemarau itu. Ia pun akhirnya hidup damai di Tanah Berseba dengan warga-warga sekitar sana. Saat itu para warga-warga yang berada di Gerar melihat keadaan Ishak, dan mereka pun baru menyadari bahwa Ishak itu adalah orang yang disertai dengan sangat oleh Tuhan. Oleh karena itu mereka pun mendatangi Ishak dan meminta maaf, dan mereka pun ingin menjadi teman Ishak. Tetapi kalau misalnya kita di posisi Ishak, pasti dong kita menolak kayak, apa sih kamu kemarin jahat ke aku. Nah, berbeda dengan Ishak langsung mengadakan perjamuan besar untuk menyambut para warga-warga yang ada di Gerar tersebut. Nah, adik-adik,
banyak nih yang bisa kita pelajari dari kisah Ishak tersebut. Khususnya, kita harus bisa memaafkan orang yang telah bersalah kepada kita, walaupun mereka berbuat jahat kepada kita di masa lalu, ataupun mereka mengecewakan kita. Dan juga, kita harus dapat menjadi warga-warga, dapat menjadi seperti warga-warga di Gerar yang mau meminta maaf kepada orang yang telah kita lukai. Nah, sekian dulu cerita dari minggu ini. Ya adik-adik, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan, tolonglah Kau berkati kami Tuhan, agar firman itu dapat menjadi rema dan kehidupan kami. Dan juga Tuhan, berkati kami agar kami bisa mengampuni musuh-musuh kami ataupun orang yang telah berbuat jahat kepada kami. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang tua kami dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau berkati, berikan mereka kesehatan dan juga berkat Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, kumpulkan kami minggu depan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu kembali. Dalam nama kami berdoa, amin. Sampai jumpa adik-adik.